Nah, kita sekarang telusuri, kita bincangnya di sancang, boleh dulu. Sancang dan anting putri ya? Iya, Pak De. Nah, kalau sancang ini Om. Jadi kita bicara bahan dulu ya. Karena kita edukasi untuk kelompok tani kita yang ada di Luwuk. Ya Om ya? Iya, Luwuk Utara. Jadi, nah, teman-teman yang budidaya, terutama di sancang. Jadi tidak mesti harus pohon itu jadi dan bagus, baru proses penjualan. Tidak perlu. Jadi dari bahan pun, dari prokar pun sudah bisa dijual. Karena tujuannya sama. Yang penting kontes, berani hadir, pakai pot cantik, ada akar, ada daun. Tujuannya tetap nyari rumah. Kan door prize itu, betul nggak? Jadi itu konsepnya ini dari pohon itu, dari cangkokan pun program Demek itu sampai jadi pun nilainya luar biasa. Nah tentunya semua berpeluang kesempatan mendapat rumah. Nah kalau yang best info lain lagi tentang tantangannya, karena ada gunting emas juga Om ya. Nah seperti saya sampaikan. Nah terkait dengan program sancang Om, nah di sini jenis sancang salah Om. Jenis sancang itu ada beberapa. Yang dominasi itu kalau kita bicara batang yang kuat itu yang kambiumnya yang merah. Ini kambiumnya yang merah. Itu biasanya dalamnya kayunya itu lebih kuat dia. Kuat, Pak De, ya? Kayak sendi, kayak wacang lah. Ya, itu lebih kuat. Tetapi yang daun kelemahnya dia, daunnya kurang rapat dia. Bisa tapi lama. Masing-masing ada kelebihan. Kalau sancang tuh yang jenisnya ini yang agak hitam dan hijau. Ini daunnya rapat sekali, kecil dia. Nah, cuman kelemahnya di kambiumnya dia. Kayunya terutama di kayunya agak lemah dia. Dan lebih rentan disari oleh penyakit. Nah, kalau yang begini. Ada yang merah, kita cek nanti. Nah, dia tuh daunnya lebih mengkilat. Tetapi dia tuh sulit dicari dari kutu merah, kutu putih. Kalau ini lebih rentan, cuman daunnya lebih istimewa. Dia kecil-kecil daunnya kalau udah. Nanti Om. Nah terkait dengan prokar, nah ini Om, saya bilang prokar tadi, arahkan akar sealami mungkin. Yang paling penting, kalau kita konsep formal informal, beda dengan bunjin ya. Kalau bunjin pun tetap apapun desain bonsainya Om, yang kita desain dengan program, cari atau buat anatomi yang paling lengkap. Kenapa? Nah itulah. Tidak ada menyalahkan pohon itu kalau anatominya lengkap. Contoh, kita bicara gerak dasar. Akar, batang, terusan, cabang, ranting, dan daun. So pasti kalau anatominya lengkap, bagus nggak pohonnya? Mantap, Pak De. Biarpun gayanya seperti apa. Mau dia bunjin, formal, informal. Kalau saya rasa pemaham saya bermain bonsai, kenapa saya lebih condong edukasinya dulu ke adik-adik pemula itu formal, informal. Karena pemahamnya lebih gampang. Iya, betul, Pak De. Kalau mereka sudah paham dengan formal, informal, secara otomatis kalau dia udah punya program, tentunya ada kebosanan kan, kejenuhan. Beralihlah ke bunjin, ke cascade, semi cascade, betul nggak? Atau perlu ekstrim, apalagi kelasnya kita udah kelompokkan. Nah, inilah kesempatan adik-adik kita berinovasi. Yang jelas, finalnya Demek 2025. Setelah Demek 2025 berlanjut lagi 3 tahun, Demek selanjutnya yang lebih besar. Jadi silakan, tidak ada istilah tidak berkarya. Yang paling penting, ikuti channel YouTube Suka Sekali Bonsai untuk mendapatkan materi terus. Dan ikuti inovasinya di TikTok ya. Nanti Pak De sering upload di TikTok. Pembahasan dikit-dikit tentang materi-materi sedikit termotivasi. Nah, ada yang tanya Om, apa nih untuk kelemahan-kelebihan? Ya, Mas, ini tadi kan Pak De sudah paparkan semua. Kemudian saya mau tanyakan ini masalah tentang Demek ini Pak De, kan Demek ini. Ini kan informal Pak De ya? Apanya? Ini gayanya Pak De. Ya, informal. Kan harus akar ya. Harus akar, Pak De kan dibilang tadi harus sealami mungkin. Ya. Berusaha sealami mungkin. Kemudian itu kan percabangan Pak De ya. Percabangan ini kan mohon maaf Pak ini. Ya, cabang pertama, ini kedua. Ini di bawah cabang nih ya, ini back nih, di belakang back. Ini yang sering Pak De jelaskan kan, yang kalau ada cabang di sini. Ya, harus ada akar. Akar yang dominan. Karena kalau ada akar dia kokoh kelihatan. Akar ya Pak De. Ya. Masuk akal? Iya, masuk akal Pak De. Kemudian medianya Pak De yang sering Pak De gunakan kalau di sini. Sancang ya. Kalau sancang di media di bawah program itu beda, bebas. Teman-teman bisa menggunakan pasir sungai, campur dengan sekam. Habis kotoran kambing, silahkan ya. Tapi kalau di pot, hati-hati. Nah, biasanya kan kalau kita nyari yang paling poros. Karena rentannya dia busuk. Akar itu. Beda dengan di ground di bawah. Kalau saya pakainya pasir malang. Campur dengan sekam bakar. Sekam bakar,
sekam mentah silakan plus kokopit dikit. Jadi harapan kita bisa subur. Kalau saya mau nanam pohon Om, saya kalau prokar saya cari begini dulu, saya arahkan di sini dulu. Sesudah terbentuk ini baru saya tanam nanti. Oh, begitu, jadi kita nyari cabang ini udah nggak pusing di program. Tinggal tanam, akar udah bagus, tinggal nunggu hasil aja. Artinya geraknya sudah pas. Jadi udah setting betul, baru tanam. Baru tanam. Nah, jadi tinggal nunggu besar ini aja. Potong-potong udah duit kan. Awalnya belinya berapa? Belinya 1 juta atau 1,5. Kalau ini udah besar-besar, harganya berapa? Kira-kira ini Pak De, kira-kira berapa ini Pak De? Kalau ini, kita beli kemarin modalnya aja 1,5 ini. Karena belinya kemarin kan tinggi di sini, jadi kita potong di sini. Nah, karena tempat potong kurang enak lurus. Tapi kalau mau investasi, ya kan? Kalau kita mau investasi, tentunya mendesain yang terbaik, yang terbagus, dan penggemarnya paling banyak. Kita buatlah informal. Mungkin arahnya bukan informal, bisa-bisa twin nanti Om. Ya bisa aja ini twin nanti. Nah, jadi mahkota di sini utamanya, di sini keduanya. Sakal? Keren Pak De. Ya, jadi kalau proses pohon usahakan tetap gerak dasar, akar ya, batang, dan membuat karakter tua. Kalau pohon sudah ada itu, belum jadi pun sudah laku, pasti banyak yang minat. Masuk akal nggak? Masuk sekali. Nah, itu sancang, itu sancang ya. Nah, jadi teman-teman kalau program rajin-rajin mengarahkan akar, jangan langsung nanam. Terutama adik-adik yang baru paham tentang budidaya, apalagi yang nyangkok. Kalau habis cangkok akar kan banyak, itu kan dibuka, dimekarin. Nah, biar akar tuh bagus, kita pakai kokopit. Kokopit Pak De. Jangan pakai skam. Jangan pakai apa? Mos atau yang lain silahkan. Kita pakai kokopit. Media cangkok. Ya, kokopit pakai. Kelebihan kokopit kan kalau dibuka dia langsung mekar. Nah, di bawahnya potong, kayu itu potong ya kan? Akarnya buka, di bawahnya ada alas. Kita mekar. Biar akarnya terbuka, biar nggak naik gitu akarnya. Betul. Jadi duduk dia akarnya, kayak duduk begini. Jadi kesan kokoh tuh beda lagi. Ya, buat adik-adik terutama cangkok. Kalau desain pohon yang lebih cepat emang mencangkok daripada stek. Tapi memang ada milih akar juga, tapi nggak masalah kan. Yang penting hasilnya kan pasti. Luar biasa. Nah, gimana? Ada yang tanya lagi? Nah, kita bahas anting putri atau ini ya? Nah, yang ini dulu. Ayo silakan Om tanya. Masalahnya kan biasa deh kan itu tahapan itu. Persoal tahapan kan biasa teman-teman kesulitan itu tahapan. Tapi kan dengan adanya edukasi Pak De, next kita sudah di daerah sudah. Ya, satu lagi biar nggak lupa. Jadi teman-teman untuk desain untuk membuat karakter. Nah, secara otomatis kita kan melakukan tahapan. Nah, membuat karakter tua itu kadang teman-teman bingung. Baru nanam, dilos memang dibiarin dulu. Nanti planning kita atau target kita sebesar berapa batang yang mau dicari. Lingkarnya mau 30 kah? 20 kah? Kalau target kita mau cari 30, kita posisi 25 udah berani motong. Gitu. Jadi lingkar batangnya 25, kita del aja pendek langsung. Kita potong pendek. Kenapa? Nah, karena untuk mendapatkan karakter. Kalau kita nggak potong, karakter nggak dapat. Yang lebih parahnya lagi Om, ruang dimensinya kita susah nyari. Tapi bisa aja dapat, tapi berbentuk cokan biasanya. Nah, itu tantangan aja. Nah, tadi kebetulan ada anting putih cokan, kita bahas dikit nanti. Nah, kalau bisa silakan, berinovasi silakan. Nah, tapi kalau mendapat karakter itu harus potong untuk mendapatkan batang. Setelah itu, baru los lagi. Setelah los lagi, dirasa cukup. Ukurnya kalau buat the max itu kan 30 cm. Bagaimana dengan desain 30 cm ini, cabang tuh komplit lengkap. Berarti kan ada tahap-tahapan yang harus kita lalui. Tapi kalau dibiarin los begitu, nggak dapat kita. Susah. Ada pun, tapi susah. Paham? Jadi teman-teman harus melakukan potongan, terutama di batang. Batang-batangnya terusannya itu. Keren ya? Keren Pak. Ini los dulu nih, baru Om potong nih. Yang dipakai cuma ini Om. Bukan ini Om. Ini untuk terusan lagi nanti? Iya, ini dipotong nanti. Baru arahkan sini lagi. Keren Pak. Nah, kita pakai cuma segini ya. Ini pun kepanjangan, bisa-bisa dipotong pendek lagi, cari yang paling pendek. Itulah istimewanya bonsai. Salam sehat selalu ya. Kita cek yang anting putri. Anting putri Om. Nah, ini kita ada program anting putri Om. Ini ada program sancang juga, anting putri juga. Nih kayak gini nih. Jadi desainnya ini sengaja buat situ. Situ Pak nih. Situ ini ya, yang begini ini situ. Nih kayak ini. Ini yang udah semi Italian. Situ. Ini ada situ nih Om. Nah, ini nih. Ini situ yang sudah lumayan nih. Nih. Nah,
ini yang udah situ lumayan. Keren Pak deh. Hah? Keren. Jadi kita sengaja buat situ. Nah, seperti ini. Kecil ya, pendek. Ukurannya berapa senti ini? Keren sekali. Nggak ada 10 ini, Om. Nggak ada 10 ini Pak deh. Lingkar batangnya lumayan ya. Keren. Kecil tapi sadis ya. Sangar ini Pak deh. Ini kecil nih. Jadi ini situ, Om, dibuat situ. Jadi ada tahapannya ya. Potong, akar, grando. Jadi ini ruangnya. Ini juga ya. Ini terusan ke mahkota nih buat. Terinspirasi. Nah, kalau di sini medianya ini pasir Malangtok. Dan pupuknya kita pakai Asmokot. Nah, yang penting ini tahapannya buat. Keren Pak deh. Asik. Asik. Kira-kira Om harganya berapa ini segini? Saya kira-kira dia dan seberapa ini Pak deh kira-kira? Ini mungkin bisa-bisa di atas 10 nanti. Wih, keren. Ya, ini prosesnya udah lumayan. Ini kan kalau kita punya berapa nih bawa di Maxin tidak perlu biar kita naik motor. Naik motor pun bisa. Naik motor bisa Pak deh. Sudah ponnya mahal. Mahal. Simple, ringan, bisa nyari rumah lagi. Bisa nyari rumah lagi. Kalau makanya saya bilang sering, ada yang simple, kenapa nyari yang Dari simple? yang sulit. Nah, ini nih. Jadi bawahnya ini kebetulan masih program, jadi potnya kita belum berubah. Jadi kecil tapi cabai rawit. Keren Pak deh, keren. Hah? Keren. Masa Om, inspirasi Om? Keren sekali Pak deh. Kecil teman-teman ini. Jadi ini nih, lihat tangan saya nih. Karena nih Pak Guru, coba ukur Pak Guru. Bentangin Pak Guru. Nah, korek tingginya, taruh aja. Nah, sekorek tingginya pohonnya. Tapi karakternya tua. Keren. Lu utara tetap semangat. Iya, nah ini nih contohnya ya. Oke, kita taruh. Kita ada beberapa program. Jadi teman-teman kalau mau beli bahan-bahan seperti ini silahkan aja. Karena kita juga beli udah mahal ya. Sengaja kita beli mahal juga buat teman-teman. Dan tentunya mungkin tambahan pengganti aja enggak apa. Ya Om ya. Jadi karena juga adik-adik begini Om, Pak Guru, kelemahannya. Tidak semua bisa memilih bahan. Yeah. Makanya sering saya sampaikan, terutama buat kelompok tani kita, kelompok tani bonsai The Max se-Indonesia ya. Jadi bagi ketua kelompoknya kita lakukan pembinaan terutama konsep. Jadi kita matangkan karena dengan konsep yang bagus tentunya harapan penjualan lebih cepat. Jangan asal program dan jangan asal merawat. Siap, sip, asik. Sip Pak deh, sip sekali. Nah itu yang cokan kita lihat tuh. Itu yang anting putih cokan sana. Nih Om, ada anting putih cokan satu. Yang ini nih Om. Nah ini. Nih, ini cokan nih Om. Jadi kalau desainnya kan kesannya polos ya. Ini akar tanam. Akarnya bagus kok. Akarnya bagus Om, tanam dia. Emang sengaja kita tanam. Baik, ya, bagus akarnya ini. Nah, ini kita bagus akar. Nah, ini nih. Jadi ini desainnya cokan. Cokan itu sama dengan natural ya. Cuman dia kemasnya dengan cokan. Cokan dimaksud tuh dia lurus Om. Lurus. Besar, ngecil terus sampai ke ujung. Mulai dari bawah besar Ya, sampai besar langsung ngecil, Pak Coba deh. Om lihat sendiri. Mau ngecil nggak? Betul Pak deh. Lurus dia naik kan? Lurus. Nah, terus komposisi penempatan cabang itu seperti ini dia, Om. Kayak memohon ya begini. Jadi lebih tengadah dia. Jadi begini terus naik terus sampai terus atas. Tetapi tidak menghilangkan semua ini ruangnya itu. Dimensinya semua Ya, kelihatan. jadi kalau kontes pohon-pohon cokan ini masih jarang. Sudah ada tapi jarang. Karena selama saya main bonsai ini tingkat kesulitnya luar biasa desain ini. Makanya salah satu ini anting putih saya biarin. Keren Pak. Nah, dari bahan kita rawat di sini. Ini sampai jadi begini. Ya, kesenangan kepuasan kita kan merawat bahan sampai jadi. Nah, salah satunya ini waru, termasuk okianti yang besar itu, termasuk iprik yang di atas. Kita main lihat Denpasar Moon ya. Ya, Pak. Ya Om ya. Jadi proses Denpasar Moon seperti apa? Biar nanti simpel. Kita cek dari bahan biar bagi inspirasi buat teman-teman. Iya, betul Pak deh. Habis itu nanti kecek ke hasil finalnya. Nah, ini salah satu cokannya. Oke, terinspirasi? Terinspirasi ya. Salam, Lumbuk Utara luar biasa. Ayo kita cek iprik dulu. Nah, jadi kita mau lihat jadi proses iprik seperti apa untuk proses generasinya Denpasar Moon ya. Jadi Denpasar Moon itu proses seperti apa dan awalnya gimana? Kita berbagi dengan Pak Guru teman kita dari luar ini. Jadi semoga bermanfaat Pak Guru buat teman-teman. Jadi apa? Datang ke sini bisa kita cuap-cuap ya.